1727. Adapun pengertian fenomenologi secara etimologis, yang dimana asal kata fenomenologi yaitu berasal dari bahasa Inggris yang yaitu fenomenologi, dan berasal dari bahasa Yunani yaitu phenomenon, dan logos phenomenon yang berartikan tampak, dan phainon yang berarti memperhatikan, sedangkan logos berarti kata ucapan, rasio, dan pertimbangan. Dengan demikian, fenomenologi secara umum dapat diartikan sebagai kajian terhadap fenomena ataupun apa-apa yang nampak, ataupun ilmu tentang gejala-gejala yang menampakkan diri pada kesadaran. Bapak Husserl menyebut tugas utama fenomenologi adalah menjalin keterkaitan antara manusia dengan realitas. Keterkaitan ini mendorong manusia untuk mempelajari fenomena-fenomena yang ada dengan pengalaman langsung dengan realitas tersebut. Dengan kata lain, fenomenologi tidak membiarkan kita untuk mencampurkan fenomena dengan apa yang ada dalam pikiran kita, dan membiarkan fenomena tersebut berjalan apa adanya. Karena pikiran hanya bersifat teoritis yang terikat oleh pengalaman indrawi yang bersifat relatif subjektif, sedangkan fenomena adalah realitas yang bersifat objektif. Perkenalkan, nama saya Serina Bajaan, NIM 2020-50236. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hermeneutika dan fenomenologi menurut Max Scheler. Max Scheler pada tahun 1874 sampai 1928, ia menyebut metode fenomenologi sama dengan satu cara tertentu untuk memandang realitas. Fenomenologi lebih merupakan sikap suatu prosedur khusus yang diikuti oleh pemikiran, diskusi dan induksi, observasi dan lain-lain. Dalam hubungan ini diperlukan hubungan langsung dengan realitas berdasarkan intuisi atau pengalaman fenomenologi. Ajaran Scheler terfokus pada 3 hal yang mempunyai peranan penting dalam pengalaman fenomenologi, yaitu yang pertama fakta natural, 2 fakta ilmiah, dan 3 fakta fenomenologis. Fakta natural berasal dari pengalaman indrawi menyangkut benda-benda yang nampak dalam pengalaman biasa. Fakta ilmiah mulai melepas diri dari penerapan indrawi yang langsung dan semakin abstrak. Fakta fenomenologis menurut isi intuitif yang merupakan hakikat dari pengalaman langsung, tidak terikat kepada ada tidaknya realisasi di luar. Sebagaimana halnya Asal Husserl, dia yakin seorang filosof benar-benar harus memulai kegiatannya dengan meneliti pengalaman. Dengan begitu, nantinya akan menjauhkan diri dari 2 ekstrim, yaitu hanya meneliti atau mengulangi penelitian tentang apa yang telah dikatakan oleh orang tentang realita. Hanya memperhatikan segi-segi luar dari pengalaman tanpa menyebut realitas sama sekali. Walaupun Merleau-Ponty setuju dengan Husserl bahwa kitalah yang dapat mengetahui dengan sesuatu dan kita hanya dapat mengetahui benda-benda yang dapat dicapai oleh kesadaran manusia. Namun ia mengatakan lebih jauh lagi yakni bahwa semua pengalaman perseptual membawa syarat yang esensial tentang sesuatu alam di atas kesadaran. Oleh karena itu, deskripsi fenomenologi yang dilakukan Merleau-Ponty tidak hanya berurusan dengan data rasa atau esensi saja, akan tetapi menurutnya kita melakukan perjumpaan perseptual dengan alam. Merleau-Ponty menegaskan sangat perlunya persepsi untuk mencapai yang real. Perkenalkan, nama saya Ratih Zafira, NIM 2020-5062. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hermeneutika. Permulaan hermeneutika dan hermenia bisa ditemukan dalam organon. Peri Hermenias karya Aristoteles yang diterjemahkan dengan Interpretation. Kata ini juga ditemukan dalam Oedipus Apollonius karya Plato. Juga beberapa karya lainnya dari penulis awal terkenal seperti Xenophon, Plutarchus, Euripides, Epicurus, Lucretius, dan Longinus. Dalam organon Peri Hermenias dipaparkan kata-kata yang diucapkan adalah simbol dari sebuah pengalaman mental, dan kata-kata yang ditulis adalah simbol dari kata-kata yang diucapkannya. Tulisan ini dipercaya menjadi titik
pembahasan hermeneutika di era klasik. Ada dua dimensi besar dalam hermeneutika, yaitu hermeneutika internasionalisme dan hermeneutika Gadamerian. Internasionalisme diawali sejak hermeneutika romantisis dengan tokohnya Schleiermacher. Pokoknya pikiran hermeneutika internasional ini adalah bahwa makna adalah maksud atau intensi produsernya, dengan kata lain makna kata sesungguhnya telah ada di balik kata itu sendiri. Makna telah menanti dan tinggal ditemukan oleh penafsirannya, dan itu adalah tugas pembaca untuk mencarinya. Menurut hermeneutika intensionalisme, makna adalah niat atau kemauannya yang diwujudkan dalam suatu tindak atau produknya seperti teks misalnya, sehingga makna sudah ada dan hanya akan keluar jika diinterpretasikan. Pengertian ini didasarkan pada arti makna atau meinen yang menunjukkan arti bahwa makna suatu teks, tindakan, hubungan, dan seterusnya adalah sesuatu yang ada dalam pikiran produsen tersebut, yang kemudian dikeluarkan melalui suatu tindakan seperti memproduksi teks. Dengan kata lain, makna telah ada dan menanti untuk dipahami. Makna hanya berasal dari aktivitas produsen teks, bukan dari aktivitas orang lain, termasuk aktivitas interpretasi penafsiran. Dengan kata lain, pembaca atau penafsiran harus memahami teks yang ia baca, dan pembaca maupun penafsir dapat menangkap konsepsi pengarang mengenai fakta situasinya, keyakinan dan keinginannya. Namun dengan catatan, penafsiran harus menemukan alasan pelaku bersikap seperti yang diperlihatkan. Sedangkan hermeneutika Gadamerian dengan tokohnya Hans-Georg Gadamer memberikan definisi berbeda tentang makna. Makna dalam berhermeneutika Gadamerian bukan terletak pada intensi produsernya, melainkan pembacanya itu sendiri. Makna itu belum ada ketika sebuah kata diucapkan atau dituliskan, dan segera muncul ketika kata itu didengarkan atau dibaca. Konsep ini menemukan titik kulminasinya pada Gadamer yang menyatakan bahwa sekali teks hadir di ruang publik, ia telah hidup dengan nafasnya sendiri. Hermeneutika tidak lagi bertugas menyikap makna objektif yang dikehendaki pengarangnya, tetapi adalah untuk memproduksi makna yang seluruhnya memusat pada kondisi historisitas dan sosialitas pembacanya. Gagasan ini dengan sendirinya menyangkal pada original. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Amira dengan NIM 2020 jurusan PGM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep ilmu berwawasan moral dengan paradigma tauhid. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa ilmu atau sains pada zaman modern sangat dihargai. Namun jumlahnya pemisahannya pemandangan sains sebagai proses dehumanisasi yang mengandung unsur perlakuan tidak layak pada manusia, masyarakat, dan juga alam. Banyak yang beranggapan bahwa sains yang selama ini diyakini bebas nilai hanya merupakan berpura-puraan semata dan berakibat pada kehancuran lingkungan kita. Sebagai penulis lain berpendapat bahwa sains adalah lembaga yang diindustrialisasikan, yang melahirkan penindasan dan teknologi yang tidak manusiawi. Oleh karena itu muncul kesadaran atau baru pada ilmuwan bahwa komitmen pada nilai kemanusiaan harus menjadi inti suatu usaha sains. Jika tidak ingin menjadi usaha sia-sia, nilai HAMS dimasukkan dalam kerja sains. Para sarjana muslim memandang perlu membentuk sistem sains Islam. Mereka mencoba melaksanakan agenda ini melalui tafsir bil al-ilmi, Al-Quran, Islamisasi ilmu atau perumusan paradigma baru ilmu Islam. Meskipun pendekatan yang mereka gunakan beragam dan tidak jarang saling mengkritik, sangat mereka
sains yang ada kini yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Ini disebabkan sains modern mengandung nilai-nilai khas Barat, nilai-nilai sekular yang melekat pada nilai-nilai yang banyak bertentangan dengan Islam dan juga terbukti telah menimbulkan ancaman-ancaman bagi kelangsungan hidup umat manusia. Kedua, secara sosiologis, umat Islam yang tinggal di wilayah geografis dan memiliki kebudayaan yang berbeda dari Barat tempat sains modern berkembang sehingga diperlukan sistem sains yang berbeda pula, atau karena sains Barat diciptakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketiga, umat Islam pernah memiliki peradaban di mana sains berkembang sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan umat Islam ketika itu. Secara umum, pendekatan yang sering dipakai oleh Markus Safir adalah pendekatan simastik kompleks antara kata dan ayat, dan sifat penemuan ilmiah penulisan tafsir ini pada umumnya melihat keserasian antara ide Al-Quran dan penemuan ilmiah. Baiklah, disitulah yang dapat saya sampaikan. Baiklah, kita lanjut pembahasan tentang hermeneutika sebagai metode filologi. Di dalam definisi ini, hermeneutika difungsikan sebagai metode pengkajian teks dan menempatkan semua teks sama, termasuk kitab suci. Pemahaman awal bahwa hermeneutika hanya untuk menafsirkan kitab suci mulai mengalami pergeseran. Menerapkan metode hermeneutika pada bidang non kitab suci yang terpenting adalah sang penafsir tidak hanya menarik nilai-nilai moral dari suatu teks, tetapi juga mampu memahami roh yang berada di balik teks tersebut dan menerjemahkannya secara rasional sesuai konteks yang berlaku. Banyak ahli yang berpendapat bahwa pemahaman semacam itu merupakan proses demitologisasi gerakan pencerahan atas teologi dan agama-agama. Tokoh pada masa ini adalah Johann August Ernesti. Ia diklaim sebagai sosok sekulerisme oleh kalangan gereja. Hermeneutika sebagai ilmu pemahaman linguistik dari metode filologi. Hermeneutika berkembang ke arah sebuah ilmu yang memahami linguistik. Hermeneutika difungsikan sebagai ilmu yang memahami berdasarkan teori linguistik dan menjadi landasan interpretasi teks. Filsuf yang banyak memberikan kontribusi pemahaman linguistik kepada hermeneutika adalah Schleiermacher. Menurutnya, hermeneutika bisa dikatakan semacam sintesa antara ilmu sekaligus seni untuk memahami bahasa. Schleiermacher kurang setuju kalau hermeneutika hanya terfokus kepada metode filologi, tetapi juga melihat hermeneutika sebagai hermeneutika umum. Saya Fitra Tunemi, NIM 2020-50144. Di sini saya akan menjelaskan tentang hermeneutika sebagai fenomena desain di pemahaman eksistensial. Dalam definisi ini, hermeneutika berfungsi sebagai penafsiran, melihat fenomena tentang keberadaan manusia dengan menggunakan bahasa sebagai instrumennya. Martin Heidegger dalam merefleksikan sebagai problem metafisika, ia menggunakan fenomenologi seperti yang dikemukakan Edmund Husserl dalam bukunya Being and Time 1927. Ia melakukan refleksi atas manusia. Desain yang disebutnya sebagai hermeneutika atas desain. Heidegger tidak menyebut hermeneutika sebagai ilmu ataupun aturan tentang penafsiran teks atau sebagai metodologi ilmu kemanusiaan, tetapi sebagai eksplisitasi eksistensi manusia itu sendiri. Ia merumuskan metode khusus hermeneutika untuk menafsirkan desain secara fenomenologis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Istiqomaritonga, NIM 2020-5080 jurusan PGMI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan. Perbandingan dari penjelasan sebelumnya dapat kita lihat beberapa persamaan dan perbedaan dari fenomenologi dan hermeneutik. Beberapa persamaan dan perbedaan bisa dilihat berikut ini. Yang pertama, teks ketika bertemu seseorang secara tidak langsung akan memunculkan interpretasi terhadap teks tersebut,
membicarakan teks tidak pernah terlepas dari unsur bahasa. Heidegger menyebutkan bahasa adalah dimensi kehidupan yang bergerak yang memungkinkan terciptanya dunia sejak awal. Bahasa memiliki eksistensi sendiri yang di dalamnya manusia berpartisipasi. Sebagai metode tafsir, hermeneutika menjadikan bahasa sebagai tema sentral, kendati di berbagai kalangan intensionalisme. Memandang makna sudah ada intensionalisme karena dibawakan pengarang atau penyusun teks dan interpretasi penafsir, sehingga tinggal menunggu. Sementara hermeneutika memandang makna yang dicari, dikonstruksi dan direkonstruksi oleh penafsir sesuai konteks penafsir, sehingga makna teks tidak pernah baku. Ia berubah tergantung bagaimana, kapan, dan siapa pembacanya. Hermeneutika dianggap sebagai sejarah penting bagi studi hermeneutika, sebab aliran hermeneutika ini memberikan dimensi yang sangat luas kepada setiap pembaca teks untuk lebih kreatif dan menjelajah dunia makna dengan sangat luas. Bagi hermeneutika, makna tidak saja ada di belakang teks, makna di balik teks, melainkan juga di depan teks atau makna sebelum teks. Makna di balik teks berarti dibuat, sedangkan yang di depan teks berarti ditemukan.